Bapak Ibu guru hebat, kali ini kita bertemu pada demonstrasi kontekstual yaitu penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4. Saya Monaria SPD, CGP Angkatan 9, Kabupaten Toba. Sebelum kita melihat lebih lanjut, maka kita harus mengetahui tentang apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah merupakan proses bagi murid untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi keketahuan salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kegiatan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu yang pertama berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Kemudian yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Restitusi kedua adalah kita melakukan validasi tindakan yang salah, yaitu yang pertama sekali berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Kemudian yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan memahami kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan muridnya. Yang keempat, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Selanjutnya, segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dari tahapan yang ketiga ini, kita mengetahui bahwa teori kontrol menyatakan pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kemudian yang kedua, setelah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Pada demonstrasi kontekstual modul 1.4 ini, kita akan disuguhkan dua jenis kasus. Kasus yang pertama adalah seorang siswa bernama Olivia tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya dan sering mengantuk di dalam kelas. Selamat siang, Bu. Oh iya, selamat siang. Silakan duduk, Olive. Sehat, Olive? Olive tahu kenapa dipanggil ke sini? Karena tugasnya tidak selesai. Iya. Emangnya Olive nggak masuk kemarin makanya nggak ngerjain tugas dari ibu? Masuk, tapi saya lupa untuk menyelesaikan. Jadi gini, Liv. Kalau semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk kelupaan. Ibu juga kalau lagi banyak tugas, banyak pikiran, mau kadang kelupaan gitu ya kan? Nah, kira-kira Olive itu tidak mengumpulkan tugas karena apa? Saya terlalu capek, Bu. Saya main HP terlalu lama, motivasi terlalu malam sehingga saya lupa untuk mengerjakan tugas dari Ibu. Oh begitu ya. Berarti apa yang Olive perbuat itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita dong. Kesepakatan kelas apa yang kamu penuhi dalam hal itu? Selalu bertanggung jawab. Oke. Bagus kalau masih ingat dengan kesepakatan kelas kita. Nah, jadi berarti Olive sudah tahu kesalahannya. Iya. Jadi kalau Olive sudah tahu kesalahan Olive, berarti apa yang kira-kira akan Olive lakukan untuk memperbaiki kesalahan Olive?
Ibu apresiasi akan rasa tanggung jawab kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu. Nah, terima kasih. Silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih. Siap, Bu. Iya. Menurut saya, proses penyelesaian masalah tersebut sudah tepat, di mana siswa merasa nyaman dan tidak dihukum. Kita juga lebih berinteraksi kepada guru, merasa lebih terbuka dan akan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Selamat pagi, Delima Olive. Silakan duduk. Apa kabar? Kenapa kalian berdua cemberut? Ada apa? Ini loh Bu, si Oli merusak kacamata saya sampai lepas lensanya. Apa betul, Olive? Benar, tapi kan saya tidak sengaja. Lagian saya udah minta maaf, kok kamunya masih marah? Sudah. Kalian Ibu panggil ke sini untuk mencari masalah, mencari jalan keluarnya, bukan cari siapa yang benar dan salah. Ya, Delima, semua orang itu punya marah, ya. Jadi nggak ada orang yang nggak pernah marah di dunia ini. Ibu juga gitu. Kalau ada yang julid sama ibu, ada yang suka mengejek ibu juga akan marah, gitu ya. Cuma begini, kamu tadi marah sama Olive sampai memukul tidak? Tidak, Bu, saya hanya marah-marah saja. Tadinya saya ingin banget memukul Oli, tapi saya tahan karena saya merasa kasihan. Syukurlah, berarti kamu masih mengasihani si Olive dan masih ada rasa persahabatan di situ juga. Ibu tanya sama Olivia dan Delima, ya kan? Kalian masih ingat kesepakatan kita dalam kelas? Masih, Bu, harus saling menyayangi agar kelas kita tetap harmonis. Syukurlah kalau kalian masih ingat. Sekarang, apakah Olive dan Delima mau memperbaiki kesalahan kalian? Iya, Bu, kami siap. Oke, Delima, sekarang apa yang kamu inginkan dari Olive untuk memperbaiki kesalahannya itu? Tadinya saya ingin meminta Olive untuk mengganti kacamata saya, tapi sekarang tidak, karena hal itu terjadi juga karena kecerobohan saya. Nanti biar saya saja yang minta kepada saya untuk memperbaikinya. Maaf ya Olive, tadi saya sudah marah-marah. Nah, Olive, Delima sudah minta maaf sama kamu. Apakah kamu maafkan Delima? Iya Bu, saya memaafkan Delima. Saya juga minta maaf ke Delima karena telah merusak kacamatamu. Iya Olive, gak apa-apa. Itu terjadi hanya karena kecerobohan saya. Maaf ya Delima. Iya Olive. Syukurlah kalian sekarang sudah saling memaafkan. Ingat, bahwasanya kalian bersahabat, ya. Jadi saling menghargai dan saling memaafkan ketika ada yang membuat kesalahan. Bisa? Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas masing-masing, ya. Terima kasih Bu. Penyelesaian masalah tersebut sudah tepat, di mana kita tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Siswa juga menjadi merasa nyaman karena tidak merasa dihukum. Masalah tersebut juga bisa mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik.